Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Esai MIP, tempat tanggal lahir Mempawah, Kabupaten Mempawah, 7 September 1979. Alhamdulillah saat ini bertugas menjadi pelayan masyarakat di DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai Ketua Komisi 3 yang membidangi perencanaan pembangunan dan infrastruktur. Jadi modal awal itu sebenarnya saya dulu sejak jadi mahasiswa itu sudah aktif di berbagai macam organisasi. Salah satunya dulu pada saat pemilu raya mahasiswa itu, jadi syarat pencalonan presiden mahasiswa itu harus diberangkatkan dari partai politik mahasiswa. Nah, saya di kampus pada saat itu menjadi pendiri sekaligus ketua Partai Mahasiswa Demokratik, PMD, singkatannya itu dulu PMD begitu. Jadi berbekal dari pengalaman di situ, maka 2014 itu saya alhamdulillah bisa terpilih menjadi anggota DPRD berkat ridho Allah dan dukungan masyarakat. Saya di kampus dulu itu di STAIN Pamekasan ya. Saya itu angkatan 99 saya pada saat itu. Jadi 98 reformasi, 99 itu saya masuk kampus. Artinya masih hangat-hangatnya reformasi pada saat itu di tahun 1999. Nah, saya masuk kampus dari semester 1 kemudian sampai selesai begitu ya. Tetapi perjalanan dari semester 1 kemudian saya mendirikan partai pada saat itu di kampus. Kemudian saya jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, ketua DPM, memenangi insya Allah 2 kali pemilu raya di kampus. Kemudian juga saya terpilih pada saat itu juga di pemilu raya mahasiswa itu sebagai presiden mahasiswa 2002-2003 begitu. Jadi kalau perjalanan saya itu memang jadi saya tahun 99 berangkat dari Kalimantan Barat ke Madura ini dengan suasana yang sangat kondisi ya pada saat itu, kondisi situasi juga, karena jujur saja orang tua saya dulu hanya bertani begitu. Jadi bondo bonek saya berangkat dari mana? Dari Pontianak ke Madura ini ya. Jadi 1 tahun alhamdulillah orang tua saya masih bisa ngirim saya. Tapi setelah itu ya, sampai saya selesai, alhamdulillah saya bisa menghidupi saya sendiri pada saat itu. Banyak yang saya lakukan, misalnya saya dulu pernah menjadi pelayan jualan kopi itu ya. Orang ada tamu saya yang nganterin seperti itu ya. Kemudian ya sama jual kopi, jual nasi juga seperti itu di dekat SMK itu. Kebetulan dulu ada kakak sepupu saya yang memang sebelumnya sudah ada di Pamekasan begitu. Jadi yang penting pada saat itu prinsip saya, yang penting saya bisa makan, bisa hidup, itu saja pada saat itu di awal-awal saya di semester 1, semester 2. Nah, habis itu saya liburan semester 2 apa semester 3 begitu ya dulu saya pernah bekerja ke Kalimantan Selatan. Kebetulan di sana itu ada famili saya, ada adik ibu saya itu di Banjarmasin ya. Jadi liburan semester saya itu pulang ke sana, pulang bekerja. Jadi jam 2 malam itu sudah bangun, jam 1 bangun sampai jam 7 pagi itu baru selesai bekerja potong ayam itu di Kalimantan Selatan. Jadi saya selama 2 semester kalau tidak salah itu saya selalu pulang ke sana. Saya bekerja,
Nah, setelah di sana alhamdulillah dapat duit, jadi duit yang saya dapatkan itu kemudian saya untuk biaya kuliah itu. Dan saya tidak minta ke orang tua saya. Jadi saya bekerja di sana. Insya Allah dua semester itu tiap liburan semester saya mesti pulang ke Banjarmasin. Kerja di sana. Kerja ikut jualan ayam itu selama dua semester itu. Di awal-awal itu. Jadi semester pertama 2-3 kalau nggak salah itu. Baru setelah itu saya kemudian aktif di organisasi seperti itu. Pada saat saya sejak jadi presiden mahasiswa, ya, kemudian saya jadi aktivis mahasiswa itu, aktivis jalanan kata teman-teman, parlemen jalanan kan begitu ya. Jadi 2005 saya lulus, 2005 juga, 2004 ya, 2005 itu saya diwisuda, ingat saya. Saya juga pada saat itu langsung berkeluarga di 2005 akhir saya ingat. Gitu ya. Saya tidak tahu kenapa kemudian ini mungkin semua petunjuk dari Allah ya. 2006 itu saya ikut bekerja di beberapa perusahaan ya, jualan buku lah ceritanya begitu, alat peraga pendidikan ya di Surabaya itu. Jadi saya keliling Jawa Timur itu. Jadi 38 kota kabupaten Jawa Timur itu insya Allah alun-alunnya saya sudah nyampe semua. Dari Banyuwangi sampai ke Pacitan saya nyampe itu di alun-alun kabupaten kota se-Jawa Timur itu begitu. Jadi 2006 kemudian 6, 7, 8 sampai 2013 itu, dan 2010, 11, 12 itu saya juga sempat ada di Jakarta kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu seperti itu. Kerja di sana sama sebenarnya, merintis di sana pada saat itu sebelum 2013 kemudian saya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Dapil 1. Saya sebenarnya tidak sengaja begitu ya. Prinsip hidup saya sebenarnya sebenarnya saya lebih senang wirausaha ya. Lebih senang wirausaha karena itu tidak terikat seperti itu, awalnya begitu. Adapun pada saat itu kalau misalnya saya harus menjadi politisi atau menjadi legislatif, maka pikiran saya, hati nurani saya pada saat itu, saya ini harus secara ekonomi harus kuat begitu, pondasi ekonomi harus kuat. Tetapi ya mungkin semua takdir Allah ya. Jadi tiba-tiba pada 2013 itu saya silaturahim ke fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur, ketua fraksinya masih ingat sampai sekarang itu Bapak Iskandar ya. Beliau tanya ke saya, "Mas, sampean sekarang kerja apa?" katanya begitu ke saya. Ya biasa Pak, pada saat itu saya kontraktor lokal pada saat itu. Karena pada saat itu saya punya CV memang. Saya punya CV Equator Group, kemudian juga pada saat itu saya punya PT atas nama saya, PT Cipta Bangun Karsa begitu ya. Nah, gimana kamu kok nggak jadi caleg aja katanya begitu. Caleg gimana Pak, saya nggak punya duit. Saya bilang, sudah bismillah katanya begitu kan. Waktu itu saya masih ingat betul pendaftaran calon legislatif itu kurang 1 minggu ditutup, 3 hari apa 1 minggu begitu ya. Sudah bismillah kamu calon. Duh, saya bilang gimana, saya bilang calon ini, padahal kita tahu kan untuk masuk ke parlemen itu biayanya kan besar kan begitu, butuh sosialisasi, buat spanduk, buat stiker, buat baleho segala macam kan begitu. Sudah bismillah katanya begitu. Ya saya bilang sudah kamu pulang sekarang bismillah, bahasanya beliau begitu. Ya sudah, karena beliau sudah saya anggap orang tua, ya akhirnya saya pulang. Pada saat itu juga saya pulang, saya daftar ke kantor DPC Partai Demokrat. Padahal saya sebelumnya nggak pernah berpartai, saya nggak secara nggak pernah ikut partai manapun. Tapi pada saat itu karena bergaul dengan berbagai macam organisasi, ya saya semuanya dekat dengan PKB, teman-teman PKB saya dekat, PBB juga saya dekat begitu. Karena memang kita kan sering ngumpul segala macam itu. Sudah daftar katanya. Waduh,
Saya pikir ini daftar gimana, saya bilang. Sudah, akhirnya saya rembuk keluarga. Saya ini diminta untuk daftar di Demokrat. Saya bilang, saya rembuk dengan keluarga, ya sudah. Pada saat itu saya sudah membulatkan niat, walaupun saya tidak punya apa-apa, pada saat tidak punya modal apa-apa seperti itu. Saya bismillah, niat mengabdi, ya, niatnya itu yang harus niat mengabdi kepada masyarakat. Akhirnya saya bismillah mendaftar itu, begitu. Jadi 1 tahun 2013 mulai mendaftar itu kan pada saat itu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu full sosialisasi saya. Turun ke masyarakat jam 7 malam, berangkat jam 2, jam 3 kadang-kadang baru pulang gitu kan. Malam itu terus nemui kelompok tani, nemui kelompok masyarakat, kelompok ini semuanya saya temui. Begitu. Keliling Dapil 1. Seperti itu ya. Keliling Dapil 1. Bahkan yang menurut teman-teman anggota DPR yang jadi pada saat itu, saya ini paling aneh begitu. Model kampanye saya ini paling aneh. 2014 pada saat itu ya. Kenapa paling aneh? Karena saya ini mungkin satu-satunya di Pamekasan ya atau di Jawa Timur yang kampanye. Ya. 2014 itu. Saya kampanye itu. Jadi saya bawa sound system, saya bawa pickup, saya bawa rombongan mobil, ya. Jadi suara saya itu saya rekam, begitu. Saya keliling dari satu kampung ke kampung. Pokoknya Dapil 1 ini saya datangi, kecamatan kota ini saya datangi. Saya turun ke pasar-pasar pada saat itu. Kemudian saya keliling ke kecamatan kota, kecamatan Telanang, keliling. Masuk mana ada jalan yang bisa dimasuki mobil, saya keliling pada situ. Sound, ya biasa kampanye gimana, pilih Dapil 1 Ismail Esai kan begitu. Pada saat itu saya nomor 4 ya, pada saat itu saya nomor 4 ya, keliling tiap ada waktu saya keliling. Pada saat masa kampanye saya keliling itu ya, banyak orang-orang yang tertawa begitu. Oh ini kok caleg aja keliling begini bawa sound system kemana-mana, ada warung saya datangi begitu. Pada saat itu saya berpikir begini, Allah itu pasti akan menilai kerja kerasnya seseorang seperti itu. Makanya saya itu yang membuat saya kemudian tidak putus asa. Terus semangat saya. Kalau dibilang apa ya? Karena ketika saya ikut kontestasi pileg itu, orang-orang itu pesimis begitu bahwa saya ini tidak akan terpilih begitu. Karena pada saat itu ada incumbent kan begitu ya, incumbent. Tetapi prinsip saya pada saat itu, saya punya keyakinan Allah itu pasti akan melihat kerja kerasnya orang itu. Ya, makanya saya tidak putus asa begitu. Itu sehingga alhamdulillah Pileg 2014 itu saya terpilih begitu. Sampai periode 2019, periode yang kedua ini juga saya alhamdulillah bisa terpilih. Jadi karena pada saat itu walaupun saya sebenarnya punya dasar ketika saya jadi mahasiswa itu ya, saya sudah pernah mendirikan partai mahasiswa, kemudian saya juga pernah ikut pemilu pada saat jadi mahasiswa, dan pada saat itu juga saya terpilih menjadi presiden mahasiswa itu juga melalui pemilu raya kan begitu, pemilu raya mahasiswa. Karena ini saya pikir kan berbeda ya konteksnya dunia mahasiswa dengan kehidupan nyata di parlemen yang ini menyangkut hajat hidup orang banyak begitu. Kalau kampus itu karenanya ruang lingkupnya kampus kan sangat terbatas begitu ya. Tapi ini kan sekabupaten Pamekasan kan begitu. Makanya saya juga sempat berpikir gimana ya caranya, saya bilang tahapannya ini apa yang harus saya lakukan kan begitu. Akhirnya pada saat itu saya sempat terbesit mencari sebuah buku ya. Saya mencari sebuah buku itu judulnya itu Cara Menjadi Anggota Legislatif begitu. Cara menjadi anggota legislatif. Akhirnya saya dapat beli buku pada saat itu. Kalau nggak salah insya Allah di Gramedia itu. Di Gramedia atau di mana saya lupa tempatnya itu. Tapi sampai hari ini di lemari perpus saya ini ada.
Buku itu ada, saya baca satu-satu begitu ya. Ini gimana, tahapannya gimana, caranya bagaimana, apa yang harus saya lakukan, kan begitu. Karena prinsip saya ketika saya sudah calon, maka saya tidak boleh setengah-setengah, kan begitu. Harus maksimal, harus totalitas, kan seperti itu. Dan itu menjadi prinsip saya sebenarnya dari dulu. Ketika saya mengemban satu amanah, maka saya harus totalitas. Semua kemampuan saya harus saya kerahkan. Persoalan hasilnya seperti apa, saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tugas manusia ini kan hanya ikhtiar begitu ya, berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah, kan begitu. Karena saya baca buku itu tahapannya itu seperti apa, kan begitu ya. Oh, ini harus sosialisasi ke masyarakat, harus mengadakan pendekatan, patronnya ini siapa, tokoh di desa ini siapa, di kampung ini siapa, siapa yang bisa menggerakkan orang, kan begitu. Dauhnya yang bisa didengar itu siapa, fatwanya itu siapa, kan begitu. Ini saya cari semuanya. Nah, ini harus dipetakan, kan begitu. Karena kalau legislatif ini kan bukan hanya satu partai, multi partai, banyak partai ya. Bisa sampai 10, 40 partai, kan begitu. Ini jadi kompleks sekali kan. Orang itu pasti akan masuk di semua desa, di semua kelurahan, di semua RT, di semua RW, di semua kampung kan begitu, dusun-dusun kan begitu. Ini harus ada cara dan strategi yang harus kita lakukan. Akhirnya saya coba buku yang saya beli itu saya terapkan ya. Pertama saya melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok, termasuk kelompok tani, muslimah, juga saya datang ke sana, kan begitu. Silaturahim dengan ibu-ibu pengajian, kan begitu ya. Dengan kelompok tani, saya datang satu-satu. Saya mohon doa, saya akan mencalonkan diri di ini, saya bilang begitu. Niat saya ingin mengabdi kepada masyarakat, kan begitu. Nah, itu saya lakukan selama 1 tahun full itu, siang dan malam itu. Terutama malam. Kita silaturahim itu biasanya lebih enjoy malam. Orang kalau siang itu kan aktivitasnya macam-macam, kan begitu. Jangan-jangan kita datang mereka nggak mood, kan nggak enak juga kan gitu kan ya. Kalau malam kita kan enjoy sambil rokokan, sambil ngopi segala macam gitu. Jadi begitu selama 1 tahun itu. Kemudian juga kita petakan. Oh, ini tahun 2009-2014 ini di dapil, kebetulan saya dapil 1 kan ya. Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Telanakan. Ini siapa aja ini yang jadi, saya bilang. Ini harus saya tahu petanya, kan begitu. Jangan-jangan kita datang ke medan pertempuran, ke medan laga, kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan, kan begitu. Ini harus kita petakan betul. Jadi saya mencoba mencari informasi segala macam, mencari data. Ini partai-partai mana saja yang kemudian di 2009-2014 ini yang duduk di parlemen, kan begitu. Suaranya ini berapa saja, kan begitu, harus tahu kita kan. Apalagi kan kita di internal misalnya itu kan pergesekannya itu keras sekali. Jadi misalnya kalau basis di desa ini, di kampung ini, di dusun ini, RT ini, kalau itu basisnya kuat ya, maka kita masuk pun percuma, kan begitu ya. Kita nyerang ke sana pun percuma karena mereka sudah ada keterikatan emosional apa segala macam, kan begitu. Maka ini harus menghindar, kita harus cari lokasi lain yang lebih aman ya, yang tidak ada ikatan emosional dengan pihak lain, kan begitu. Itu kita masuki begitu. Jadi seninya di politiknya begitu ya. Jadi politik itu kan seni sebenarnya ya, seni apa? Seni bagaimana kita mengatur, kemudian beracara, kan begitu ya, melakukan pendekatan begitu, kemudian meyakinkan orang, kan begitu. Itu kan seninya itu sebenarnya di politik, kan begitu ya. Kalau bilang orang politik, oh itu politik kejam apa segala macam, itu kan perspektif lain saya kira. Tapi kalau di politik ini kita niatkan untuk pengabdian, insya Allah tidak begitu ya. Saya terpilih dulu selama 5 tahun ada di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan ya. Jadi saya di situ memang belajar banyak tentang bagaimana pola pemerintahan yang efektif, efisien, bagaimana cara pola penganggaran. Fungsi anggota dewan ini secara umum sebenarnya kan ada 3 ya.
ada fungsi legislasi, ya, fungsi anggaran, ya, kemudian fungsi pengawasan. Nah, saya mencoba di fungsi anggaran. Kalau pengawasan itu biasa lah, kita yang penting sidak ke lapangan apa segala macam itu sudah bisa, siapapun bisa melakukan begitu. Kemudian yang kedua fungsi legislasi, ya, pembuatan perda segala macam itu saya pikir juga kita bisa melakukan banyak hal, ya. Apa yang belum ada, misalnya perda-perda yang ada di Kabupaten Pamekasan, alhamdulillah ketika saya jadi ketua Komisi 1, setiap tahun itu tidak kurang ada 3 perda yang kita hasilkan selama 5 tahun, karena saya tidak pernah pindah. Biasanya 2,5 tahun, ya, itu ada rolling, ya, ada rolling ketua komisi, pimpinan AKD itu ada tiap tahun, tiap satu periode. Jadi 2,5 tahun itu bisa pindah, ya, bisa juga bertahan. Dan saya pada saat itu ketika jadi ketua Komisi 1, saya memilih bertahan di Komisi 1 karena saya ingin betul-betul mempelajari bagaimana pola pemerintahan yang efektif, efisien ini, seperti itu. Apa sebenarnya yang dikendalakan begitu? Persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menjadi isu krusial di pemerintahan ini, kan begitu. Jadi itu saya betul-betul mempelajari betul. Di samping memang secara umum 3 fungsi tadi, fungsi budgeting ini, fungsi anggaran ini, karena sebenarnya ruh dari semua untuk kepentingan masyarakat ini ada di fungsi anggaran ini, ya. Bagaimana kita mengawal aspirasi masyarakat, bagaimana kemudian semua keluh kesah masyarakat itu bisa kita tampung, kemudian bisa kita bisa sampaikan. Tugas kita ini kan penyambung, ya, penyambung lidah rakyat, bahasanya kan begitu, ya, ya, penyambung lidah rakyat. Apa yang mereka usulkan maka wajib itu untuk diperjuangkan, seperti itu. Karena anggapan masyarakat itu anggota DPR ini adalah orang yang serba bisa, kan begitu, ya, orang yang serba bisa. Makanya kalau kita tidak punya pola, tidak punya cara, maka ini sulit untuk apa keinginan masyarakat itu. Dan memang anggota dewan itu kan setiap 1 tahun itu ada 3 kali reses, ya. Reses itu adalah mengumpulkan masyarakat, konstituen, tokoh segala macam untuk dimintai masukannya, kan seperti itu. Apa yang ingin disampaikan kepada perwakilannya, kan begitu. Dan alhamdulillah saya dalam hal ini pula punya pola cara sendiri, ya. Setiap saya reses, setiap orang menyampaikan, ya, bahkan yang ada di radio saja, ya, apalagi yang masuk ke WA saya, itu saya catat, saya jadi buku, saya jadikan buku. Itu ada di dalam itu kalau bisa diambil itu bisa saya lihat kan nanti, ya. Itu bisa diambil di sana. Jadi saya punya database persoalan masyarakat. Jadi ada reses dan serap aspirasi masyarakat. Ya. Jadi semua keluhan masyarakat, ya, baik itu yang melalui reses resmi maupun yang via WA, bahkan yang ada di radio pun, ya, di media, saya catat, saya masukkan ke sini, saya perjuangkan, ya. Ini ada semua, dan saya punya form sendiri ketika saya reses. Ini, ya, ketika mengumpulkan seperti ini, ya. Nah, saya punya form seperti ini. Jadi reses saya itu bukan hanya sekedar reses, tapi saya betul-betul ingin tahu persoalan masyarakat. Masyarakat di sekitar kita itu, mereka itu apa masalahnya di sini. Jadi di sini ada pembangunan sektor pendidikan, ada pembangunan sektor kesehatan, infrastruktur, ya. Jadi ini lengkap sekali ini saya ini. Pembangunan sektor sosial ekonomi, pertanian nelayan, keagamaan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Ini langsung ada nara hubungnya di sini. Kalau misalnya pada saat reses mereka tidak bisa mengisi di sini atau di mana, kemarin saya ada di Berantas, saya pindah-pindah kalau reses itu. Maka silahkan dibawa. Kemudian nanti bisa telepon, bisa diambil oleh nara hubung ini. Jadi semuanya ada di sini. Terkait jembatan, rumah tidak layak huni, semuanya ada, ya. Macam-macam sekali persoalan, ya, jembatan ini tertuang di sini, ini
Semuanya ada di sini. Ada jembatan ini yang berpuluh-puluh tahun ini masih pakai bambu segala macam begitu. Jadi ini menjadi prioritas saya ketika di pembahasan. Karena percuma kita teriak-teriak sama artinya. Karena saya begini, saya pernah di parlemen jalanan ya. Saya sekarang kemudian di parlemen yang sesungguhnya ini, ternyata kuncinya ada di sini, ada di model penganggaran kita, di hak penganggaran kita ini. Jadi ini mereka terakhir saya reses di Berentai ini, mereka terkait dengan pelabuhan ya segala macam ini. Ini ada semuanya ini. Jadi hal-hal seperti ini menjadi konsen saya karena memang niat saya ini memang betul-betul ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu ya. Insya Allah ini model saya begitu. Saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang mendukung saya. Persoalan misalnya ada saya khilaf segala macam itu, saya kan minta maaf kan begitu. Karena mungkin ada keterbatasan saya. Tetapi semaksimal mungkin apapun yang mereka keluhkan, insya Allah sepanjang itu bisa maka itu menjadi komitmen saya sebagai pertanggungjawaban saya begitu kepada masyarakat.